Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Respan Sadi Panggau, NIM 21131, Prodi S1 Teknik Perminyakan, kelas TPD, kelompok 5. Di sini saya akan melakukan praktikum F6, yaitu kapasitansi di elektrik. Abstrak. Telah dilakukan praktikum yang berjudul kapasitansi di elektrik, yang bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dan dua plat sejajar, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa besaran nilai kapasitansi pada suatu plat sejajar dipengaruhi oleh luas permukaan plat dan jarak antar plat. 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1.1 Kapasitor atau kondensator merupakan suatu komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ukuran kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik disebut kapasitansi. Salah satu jenis kapasitor berdasarkan bentuk geometrinya adalah kapasitor plat sejajar. Nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar dipengaruhi oleh bahan pengisi ruang antar plat, luas plat, dan tebal ruang antar plat. Seperti yang diungkapkan oleh Tanggono 1996, kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan listrik. Kolom pada abad 18 menghitung bahwa dalam satu kolom terdapat elektron. Kemudian Michel Faraday membuat definisi bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat sejumlah elektron yang memiliki muatan total 1 kolom. Basar 2012 mengungkapkan bahwa kapasitansi kapasitor merupakan perbandingan besarnya muatan pada setiap penghantar dengan perbedaan potensial di antara penghantar. 1.2 Tujuan praktikum. Yang pertama, memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dengan besarnya kapasitansi. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. 1.3 itu permasalahan. 1. Bagaimana prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. 2. Bagaimana hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. 3. Bagaimana pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. 2. Dasar teori. Kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michel Faraday 1791 sampai 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada satu kaki elektroda metalnya. Pada saat yang sama, muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju kutub negatif dan sebaliknya. Muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama
Tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kolom pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom sama dengan 6,25 kali 1,18 elektron. Kemudian misal Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan CV. Keterangannya, Q sama dengan besar muatan atau kolom. C sama dengan kapasitansi listrik atau biasa disebut farad. V sama dengan besar tegangan atau biasa disebut volt. Yang ketiga itu metode percobaan. Di sini ada 2, yaitu peralatan dan langkah-langkah. Bila peralatan, 1. Menggunakan simulasi dari pad yang dapat diakses melalui link di bawah ini. Yang kedua, simulasi menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh melalui link. Langkah-langkah. 1. Buatlah file simulasi yang telah Anda unduh dari pad. 2. Buatlah rangkaian seperti gambar berikut. 3. Atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. Yang A. Nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. Yang B. Jarak antar plat. Yang C. Luas penampang plat. Yang keempat, perhatikan nilai ketiga alat ukur, yaitu kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. 5. Hitung nilai kapasitansi muatan dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Baik, yang pertama kita mengukur tanpa dieletrik. Di sini kita atur jarak antar plat yaitu 10 mm. Dan luasnya yaitu mulai dari 200 sampai 400 mm kuadrat dengan penambahan 25. Kita mulai dari luas 200 mm kuadrat. Kemudian kita pasang kapasitasnya agar terlihat nilai, jadi hasil dari jarak 10 dan luas 200 adalah 1,77 kali 10 pangkat min 15. Kemudian jika kita menggunakan dieletrik, di mana jarak dan luas tetap sama. Kemudian setelah itu kita atur rekayasa agar dapat terlihat dieletrik. Kita mulai dieletrik dari 3 sampai 5 dengan penambahan 0,25. Kita mulai dari 3. Di sini terlihat bahwa nilai kapasitansinya adalah 53,1 kali 10 min 14. Kita lakukan begitu terus sampai dieletrik 5 dengan penambahan 0,25. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir. Yang pertama itu start. Yang kedua buka file simulasi yang telah Anda unduh dari pad. Yang ketiga buatlah rangkaian seperti gambar berikut. Yang keempat, atur beberapa nilai variabel simulasi berikut ini. Yang A, nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan poin voltase pada baterai. Yang B, jarak antar plat. Yang C, luas penampang. Yang keempat, yang kelima, perhatikan nilai ketiga alat ukur, kapasitansi, muatan dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel simulasi. Yang keenam, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Kemudian catat hasilnya pada tabel perhitungan. Yang ketujuh itu selesai. Bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menampilkan tabel, grafik,
beserta perhitungan yang saya buat. Dua, analisis hubungan kapasitansi dan dielektrik. Jawabannya, hubungan antara kapasitansi dan dielektrik adalah di mana jika elektrik ditambahkan maka nilai kapasitas kapasitor akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika dielektrik tidak ditambahkan maka nilai kapasitor tidak sebanding dengan bila ditambahkan dielektrik. Bab 5. Kesimpulan dan saran. 5.1 Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Diketahui hubungan antara kapasitansi kapasitor C dengan luas penampang plat A berbanding terbalik. Artinya semakin kapasitansi kapasitor, maka semakin kecil nilai luas penampang plat. 2. Diketahui hubungan kapasitansi C dengan jarak antar plat D adalah bahwa jika jarak diperkecil maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila jarak diperbesar kapasitansi berkurang. Dapat disimpulkan bahwa kapasitansi kapasitor C berbanding terbalik dengan jarak antar kedua plat konduktor D yang juga sesuai dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D. 3. Hubungan antara konstanta dielektrik K dengan kapasitansi kapasitor C berbanding lurus. Artinya semakin besar konstanta dielektrik maka semakin pula nilai kapasitansi yang dihasilkan. 5.2 Saran. Saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya 1. Minimnya buku fisika universitas dan jurnal-jurnal yang didapatkan, sehingga data yang diperoleh untuk dasar teori sedikit. Sebaiknya diberikan sumber-sumber untuk mempermudah pencarian data. 2. Sebelum melakukan praktikum sebaliknya membaca modul dan mempelajarinya, agar memudahkan dan paham pada saat mengambil data di PET.